Baiklah, di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengaplikasikan aplikasi SPSS. Pertama-tama kita harus memiliki datanya terlebih dahulu. Nah, di sini kita memiliki data yaitu tentang merek air dan jumlah konsumsi air per liternya. Pertama-tama kita harus copy terlebih dahulu. Kita copy, kemudian kita masuk ke SPSS. Nah, jangan lupa kita pencet data view yang di bawah. Nah, kemudian kita copy data tersebut pakai paste with variable names. Kita copy, setelah ini muncul, kita ke variable view di bawah, kemudian kita ke values. Kita pencet yang non, kan di kanannya itu kan ada titik 3. Nah, kita pencet juga yang itu. Kemudian kita pilih. Kita kan tadi kan menggunakan merek air. Nah, merek air yang kita pilih yaitu ada Aqua, ada Lane Mineral, dan juga ada Club. Nah, value yang pertama itu Aqua. Jadi kalian itu masukin nih nomornya yang 1 kan, terus labelnya itu kita masukin Aqua karena kita milihnya itu Aqua itu di nomor 1. Kemudian kita add. Nah, dan juga yang kedua itu kita Le Mineral, kita masukin juga nih Le Mineral karena kita menggunakan nomor 2 itu menggunakan Le Mineral. Terus yang ketiga kita menggunakan Club, kita masukin nih ketiga, terus di labelnya itu jangan lupa Club, kita masukin Club, ketik Club, terus add. Apabila nanti kamu itu value-nya itu ada 5 ataupun 6 dan kalian itu bisa menambahkan juga seperti yang tadi ya teman-teman. Kemudian kita pencet OK. Dan setelah itu kita itu akan membuat pay. Kita ke atas ke Grapes, kemudian kita ke Legacy Dialogs, dan juga kemudian kita pencet yang ini kan banyak ya teman-teman, banyak macamnya. Nah, kita itu pilih yang pay nih, yang pay kita pencet pay, kemudian jangan lupa pilih yang summarize for groups of cases. Selanjutnya define, kemudian nah ini kan ada 2, merek air dan jumlah konsumsi. Jangan lupa nih kalian itu jangan sampai terbalik, merek air ini kita masukin ke columns, kemudian jumlah konsumsi per liternya itu kita masukin ke define slice by. Jangan lupa ya teman-teman, jangan sampai kita tertukar. Kemudian kita pencet OK. Nah, di sini itu akan muncul. Nah, inilah output dari pay-nya tadi. Nah, di sini itu sudah tertera ini untuk Aqua dan ini untuk Mineral dan ini untuk Club. Kemudian di sini itu warnanya itu sudah, kalau warna biru itu jumlah konsumsi 1 liter, kalau warna merah itu 2 liter, kalau warna hijau itu 3 liter. Kita kan nggak tahu nih, yang Aqua itu berapa orang sih, yang Mineral itu berapa orang sih, yang Club itu berapa orang, yang 1 liter itu berapa orang. Nah, kita itu ingin mengetahui itu. Jika kita ingin mengetahuinya, kita pencet nih teman-teman ini 2 kali, klik 2 kali. Setelah itu ini akan muncul. Nah, saat muncul ini kalian ini yang just search variables kalian ini bisa abaikan saja ya teman-teman, bisa kita close. Kemudian ini kan sudah muncul ini. Nah, ini nih kita pencet nih yang nomor 2 dari kiri. Ini kan sudah warna biru kan. Nah, kita pencet nih, pencet. Kemudian nah ini juga close ya teman-teman. Nah, ini nih teman-teman, ini sudah muncul. Ini merupakan outputnya ya teman-teman, output yang P-nya yang tadi itu. Nah, ini sudah tertera nih, ada 2, ada 9, ada 11. Jadi ini kita itu melihat, kita itu bisa gampang kan teman-teman untuk menjelaskan atau memahaminya. Nah, yang di Aqua nih, yang warna biru kan 1 liter, berarti yang menggunakan Aqua itu 1 liter dalam sehari itu ada 9 orang, menggunakan 2 liter di Aqua itu ada 11 orang, yang menggunakan 3 liter itu ada 2 orang. Di Le Mineral begitu pun, yang 10 orang itu 1 liter, yang 7 orang itu 2 liter, yang 1 orang itu juga 3 liter. Nah, di Club ini kok cuma 1 ya, dan itu warna merah semua. Berarti itu di Clubnya itu kok gak warna-warni kak, berarti itu di Clubnya itu cuma 1 orang dan itu mengkonsumsi 2 liter. Nah, cukup sekian untuk mencari output Le Mineral, output merek air ini yang P ya teman-teman. Selanjutnya jika kita ingin menyimpannya, kita itu copy. Nah, copy chart. Nah, ini nih teman-teman, ini merupakan suatu output dari P-nya.
Kemudian kita bisa lanjut ke yang selanjutnya, cara yang selanjutnya. Baik, di sini selanjutnya kita akan membuat mengenai grafik batang. Yang pertama kita pergi ke pojok bawah dulu, kita lihat, kita pilih menu data view. Kemudian jika sudah, kita ke atas, kita pilih menu graph, kita pencet legalisi dialog, dan kita pilih menu bar. Setelah itu kita pilih yang kedua yaitu call start, kemudian pencet summarize for group, dan define. Kemudian di sini nanti akan muncul merek air dan jumlah konsumsi. Untuk merek air kita masukkan ke kategori dan jumlah konsumsi nanti kita masukkan ke define. Kemudian kita ke bagian pojok atas, kita pencet title, kita tambahkan judul untuk grafik ini, yaitu grafik merek air dan jumlah konsumsi per hari. Setelah itu kita pencet continue. Jika sudah, kita pencet OK. Kita tunggu. Nah, di sini muncul grafiknya, di mana jumlah konsumsi aqua untuk perharinya 1 liter itu sejumlah 9 orang, dan 2 liter sejumlah 11 orang, serta yang 3 liter itu sejumlah 2 orang. Kemudian untuk play mineral, yang mengonsumsi perharinya 1 liter berjumlah 10 orang, untuk yang 2 liter berjumlah 7 orang, dan untuk yang 3 liter per hari itu hanya dikonsumsi oleh 1 orang. Kemudian yang terakhir itu yaitu air mineral club hanya dikonsumsi 2 liter per hari oleh 1 orang. Setelah itu kita copy, nanti kita copy gambarnya, lalu kita masukkan ke Word ya. Nah, ini ya, kita masukkan ke Word. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat data statistik deskriptif ya teman-teman. Yang pertama yaitu kita ke data view, lalu pencet analis, lalu ke deskriptif statistik, ke frequency, kita masukkan merek air ke sini. Awalnya kan begini, terus kita masukkan merek air, lalu kita pencet statistik. Kalau ada main, median, mode, sum, sampai di persen ini semua dicentang semua. Main, median, mode, sumnya sampai SMA dicentang semua. Kalau sudah, continue. Lalu ke OK. Kita tunggu tabelnya. Ini sudah ada muncul tabel frekuensinya yang merek air. Dari hasil tadi itu muncul mainnya yaitu 0,14878. Dari data tersebut muncul mainnya yaitu 14878, standar error of mean-nya 0,0860, mediannya 100 sampai seterusnya. Jika standar deviation-nya lebih kecil dari mean itu datanya lebih valid, maka ini termasuk sudah valid ya teman-teman, soalnya datanya lebih kecil dari mean. Ini kan standar deviation-nya kan datanya 0,55, sedangkan mean-nya kan 148, berarti kan besar mean ya ketimbang standar deviation-nya. Berarti ini sudah valid datanya. Lalu jangan lupa di copy, kita masukkan ke file Word untuk disimpan. Statistik. Nah, di sini ada frequency. Tulisan frekuensis, kita klik. Nah, tadi kan oleh Saidah itu yang merek air. Untuk sekarang itu jumlah konsumsi per hari itu kita masukkan ke variabelnya. Nah, kita pencet ke sini, lalu ke statistik. Nah, yang central tendency ini kita klik semua. Yang dispersion-nya ini juga dicentang semua ya guys ya.
Nah, kalau udah semua, kita pencet continue. Lalu kita klik OK. Nah, ini kan udah ada nih datanya. Statistika deskriptif dari jumlah konsumsi per hari dalam kurung liter. Jadi bisa kita lihat dari min-nya ini 1.6098. Lalu standar error of min-nya itu ada di 0,09802. Lalu di mediannya 2.0000, di modenya 1.00, standar deviation-nya 0,62762. Dan lainnya bisa dilihat sendiri ya, teman-teman. Nah, ini juga ada yang satunya, tabel yang satunya. Nah, bisa dilihat sendiri. Nah, jadi apabila standard deviation-nya itu lebih kecil daripada si min-nya ini, itu datanya valid ya guys ya. Nah, jadi untuk bisa mengetahui datanya ini valid atau enggak, kita bisa lihat dari standard deviation-nya dan min-nya. Kalau standard deviation-nya ini lebih kecil daripada si min-nya, itu dapat disimpulkan kalau data ininya baik atau valid. Nah, ini bisa kita lihat standard deviation-nya ini 0,62762, sedangkan yang min-nya 1.6098. Jadi, bisa kita simpulkan kalau datanya ini valid ya guys ya. Nah, ini jangan lupa ditaruh di Word ya teman-teman, biar nggak lupa atau bisa disimpan. Jadi kita klik copy, nah, kita paste ke Word. Nah, jadinya kayak gini teman-teman. Nah, statistik sama yang ininya. Tada, udah itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.